Selamat datang kembali. Hari ini kita akan coba kupas tuntas bab 10 dari buku Digital versus Human. Judulnya lumayan provokatif nih. Seni dan Perang, Pencarian dan Kepasrahan pada Sesuatu yang Jauh Lebih Besar dari Diri Kita. Sumber kita ya bab ini aja, dan kita mau ajak Anda merenung bareng soal pertanyaan-pertanyaan besar eksistensi manusia. Jadi misi kita kali ini bisa dibilang menggali gimana sih manusia itu bergulat cari makna, cari tujuan, hal-hal yang di luar logika gitulah. Kita lihatnya lewat lensa seni dan bahkan perang. Menarik. Sumber ini kan menyorot kutipan dari Bertrand Russell ya, soal keputusasaan sebagai fondasi jiwa. Atau Picasso tentang pentingnya ide yang samar-samar. Gimana nih sebagai pembuka diskusi kita soal pencarian makna yang lebih besar itu? Tentu. Kutipan itu langsung kena ke intinya ya. Ada ketegangan gitu loh di bab ini. Di satu sisi, kita sadar kalau semua fana. Semua bakal kalah akhirnya. Iya. Tapi di sisi lain, ada dorongan kuat banget dalam diri manusia untuk terus mencari atau bahkan menciptakan makna. Mungkin ini soal nemuin kebebasan dalam penerimaan kali ya. Maksudnya? Iya, menerima aja kalau kita nggak punya kendali penuh. Mengakui peran kebetulan, keacakan, itu bisa jadi melegakan, gitu. Oke, menarik sekali itu. Mari kita gali lebih dalam deh. Bab ini kan bilang, menyadari betapa kecilnya kita di alam semesta, yang sering diomongin Carl Sagan atau Brian Cox gitu, ya justru bisa bikin kita merasa spesial. Nah, ini gimana nyambungnya ya sama kebutuhan kita akan validasi, yang mungkin kelihatan banget di era medsos ini. Nah, itu koneksi yang bagus tuh. Kesadaran kosmik itu, ya. Bisa jadi penegas kalau keberadaan kita sekarang ini, di sini, saat ini, punya arti tersendiri. Terus soal jiwa, penulisnya ini lumayan berani berspekulasi loh. Oh ya, gimana tuh? Dia bahas jiwa sebagai sesuatu yang immaterial, kayak software gitu, yang pisah dari hardware tubuh kita. Wah. Bahkan sampai nyinggung kemungkinan adanya, ya semacam hantu lah, residu energi gitu. Atau alam paralel, konsep surga neraka itu kan, sampai ke neurotelepati, ide komunikasi pikiran ke pikiran yang mungkin mirip doa. Bagian dari pencarian makna non-material gitu. Dan gimana peran agama secara historis dalam pencarian makna kolektif ini? Sumber kan nyebut agama kasih komunitas, kode etik, tujuan, narasi hidup. Betul. Padahal kan ada prediksi lama ya dari Weber atau Durkheim, kalau sains bakal mengikis agama, tapi data global malah nunjukin sebaliknya kan? Iya, justru itu. Ada kebangkitan di mana-mana. Kayak 59% penduduk dunia ngaku religius, di Cina aja ada 80 juta penganut Kristen. Teknologi digital pun, malah ikut bantu nyebarin keyakinan. Faktor lainnya juga disebut sih, populasi dunia menua, jadi minat soal kehidupan setelah mati naik, terus ketidakpastian global, geopolitik, ekonomi, teknologi, semua bikin orang cari pegangan. Masuk akal? Bahkan di tempat sekuler kayak Inggris aja, studi Theos nemuin mayoritas, sekitar 60%, masih percaya kekuatan spiritual atau sesuatu yang lebih tinggi. Balik lagi ke ide penerimaan tadi. Oke. Nah, dari spiritualitas, sumber ini bawa kita ke arena yang kontras tapi katanya terkait. Perang. Gimana konflik bisa nyambung ke pencarian makna? Agak rumit ya. Ada argumen demografis kan? Masyarakat menua kayak Jepang. Usia medianya tinggi, cenderung kurang konflik dibanding yang muda, kayak Afghanistan. Tapi, perang digital muncul nih. Usia jadi kurang relevan ya kan? Tepat sekali. Dan ada isu serius soal kaburnya batas realitas sama fantasi lewat game perang. Coba bayangin, game kayak Call of Duty penjualannya ngalahin film Star Wars. Ratusan juta pemain global. Wow. Pertanyaannya jadi, apa ini bikin kita mati rasa sama kekerasan nyata? Atau kayak kata Olivia Metcalf, malah ningkatin takut sama realitas, tapi sekaligus jadi pelarian dari rasa hampa tujuan? Dilematis ya. Sumber ini juga ngingetin kita soal 9/11. Serangan itu pakai alat sederhana loh. Artinya ketidakpastian, kerapuhan itu selalu ada. Nggak peduli teknologi secanggih apa. Benar-benar. Nah, setelah konflik, kita pindah ke ekspresi makna yang lebih simbolis, seni. Sumber melacak akarnya jauh ke prasejarah, Paleolitikum atas. Iya, lukisan gua itu ya. Betul! Sebagai bahasa visual,
pesan, mungkin terkait ritual atau sihir. Seni dilihat sebagai cara unik manusia, cerita soal kondisinya, sering pakai metafora yang lintas waktu dan ruang. Kayak cara kita ngaca atau lihat dunia dari luar gitu. Dan penulis nekenin banget bedanya seni manusia sama upaya hewan, simpanse, Kongo, itu kan cuma niru ya, atau robot kayak David. Skill teknisnya mungkin oke, tapi ya gitu, tanpa makna, tanpa perasaan. Ah, iya. Seni sejati itu, katanya, sering lahir dari pelanggaran aturan, ketidaksengajaan, bahkan kegilaan. Susah banget ini diprogram. Ini bagian yang saya suka nih. Kenapa fotografi nggak membunuh lukisan? Sumbernya bahas kasus Kodak kan? Oh iya, Kodak, ironis ya. Iya. Mereka nemuin kamera digital duluan, tapi gagal adaptasi karena budayanya terlalu lekat sama cetak foto. Lukisan bertahan katanya karena kekuatannya nyampein rasa, interpretasi, keunikan. Foto bisa disalin terus, lukisan asli cuma satu. Keduanya, meski beda, kayak percakapan tanpa kata ya. Betul. Dan akhirnya, sebagai puncak pencarian makna ini, sumber nunjuk ke cinta. Ini dianggap cara paling dasar manusia nemu arti dan bedain mana yang asli, mana yang palsu. Contohnya kuat banget ya yang panggilan telepon korban 911 itu. Iya, mereka nelpon orang terkasih, bukan kantor atau urusan lain. Itu nunjukin banget prioritas terdalam kita itu ya, hubungan antar manusia. Jadi, setelah kita kupas semua ini, benang merahnya apa dong? Manusia ini kayaknya punya dorongan kuat banget ya buat cari makna di luar penjelasan rasional aja. Kayaknya gitu. Kita nemuinya di seni, di hubungan, di cinta, bahkan pas menghadapi konflik dan sadar kita ini fana. Pencarian inilah kayaknya ya yang jadi pembeda kita sama mesil. Betul sekali. Bab ini seolah bilang, justru karena ada mesin-mesin pintar ini, kita jadi kepaksa gitu ya, untuk lihat lagi apa sih artinya jadi manusia. Sesuatu yang mungkin sering kita anggap biasa aja. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda yang dengerin. Tadi kan dibahas lukisan bertahan di era fotografi karena bisa nyentuh rasa dan kondisi manusia yang unik itu. Coba deh direnungkan, aktivitas manusia lain apa ya yang nggak efisien, tapi tetap bertahan kuat meskipun ada teknologi alternatif yang lebih cepat atau mudah. Dan apa yang bisa kita pelajari dari bertahannya aktivitas itu, tentang apa sih yang sebenarnya kita hargai di luar logika dan kenyamanan semata. Pertanyaan bagus itu. Mungkin kayak kata penulis di akhir bab, cuma para seniman, dalam arti luas ya, yang bisa benar-benar nyentuh hati dan jawab pertanyaan terbesar, siapa sih kita ini sebenarnya?